masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan, serta salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya Rahmatul Adin dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai peradaban Indonesia di tengah modernisasi. Yang pertama yaitu apa itu modernisasi. Menurut Prof. Kunchiranningrat dijelaskan secara singkat bahwa modernisasi itu adalah usaha untuk hidup sesuai zaman dan konstelasi dunia sekarang. Adapun dampak dari adanya modernisasi adalah menimbulkan pembaruan dalam kehidupan. Dinding pembatas antar bangsa menjadi semakin terbuka, bahkan hanyut oleh arus perubahan. Oleh karena itu, Indonesia menghadapi kewajiban ganda. Di satu pihak melestarikan budaya bangsa, dan di pihak lain membangun kebudayaan nasional yang modern. Manusia yang mengalami modernisasi terungkap pada sikap mentalnya yang maju, berpikir rasional, berjiwa wira swasta, berorientasi ke masa depan, atau seterusnya. Materi yang akan saya bawakan yaitu 10 jenis perubahan sistem stratifikasi sosial ketika masyarakat menuju industrialisasi, yaitu yang pertama, pembagian kerja menjadi semakin rumpil. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah spesialisasi, karena spesialisasi maka lapangan pekerjaan akan semakin sedikit bagi seseorang yang kurang memiliki kualifikasi dan spesialisasi. Yang kedua, status cenderung berdasarkan atas prestasi sebagai pengganti status berdasarkan atas asal-usul. Yang ketiga, alat yang memadai untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan dari orang yang terlibat dalam produksi menjadi perhatian utama. Yang keempat, peranan pekerjaan bergeser dari kegiatan yang memberikan kepuasan hakiki ke peranan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan, artinya pekerjaan berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan ganjaran ketimbang sebagai ganjaran itu sendiri. Yang kelima, ganjaran yang tersedia untuk didistribusikan meningkat. Yang keenam, ganjaran didistribusikan atas dasar yang agak lebih adil. Yang tujuh, terjadinya pergeseran dalam peluang hidup di dalam strato sosial. Yang delapan, terjadinya pergeseran dalam distribusi gengsi sosial. 9, pergeseran dan masalah serupa terdapat juga dalam 10 distribusi kekuasaan. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu gelombang 1, di mana peradaban teknologi pertanian 800 SM sampai 1500 SM. Gelombang pertama merupakan bentuk peradaban tertua, di mana yang ditandai dengan manusia nomaden sampai menetap dan kemudian membuka lahan pertanian. Nah, pada masa ini terjadi revolusi pertanian yang ditemukannya teknologi pertanian yang merubah cara orang bertani. Nah, gelombang kedua, di mana peradaban teknologi industri 1500 M sampai dengan 1970 M. Gelombang kedua di mana ditandai dengan berkembangnya industri yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap dan mesin pembakar fosil yang melahirkan industrialisasi. Nah, yang terakhir itu gelombang ketiga, di mana peradaban teknologi informasi 1950 sampai sekarang, di mana gelombang ketiga ditandai masuknya era komputer atau mainframe ke komputer pribadi. Nah, pada masa ini terjadilah revolusi informasi, yaitu ditemukannya komputer dan satelit informasi. Sekian dan terima kasih. Akan menjelaskan materi yang berkaitan tentang dinamika peradaban global. Menurut Arnold, sejarawan asal Inggris, terjadinya peradaban terdiri dari satu transisi dari kondisi statis menuju kondisi yang dinamis. Transisi ini mungkin terjadi secara spontan karena pengaruh peradaban yang lebih dulu ada serta melalui disintegrasi
dari satu peradaban atau lebih yang lebih tua. Tony B. berpendapat bahwa adanya pola dasar dalam terjadinya peradaban sebagai suatu pola interaksi yang disebut dengan tantangan dan tanggapan. Tantangan dari alam dan sosial memicu tanggapan kreatif dalam suatu masyarakat atau kelompok sosial yang mendorong masyarakat memasuki proses peradaban. Dalam hal peradaban yang berkembang secara spontan adalah peradaban alamiah yang telah berkembang sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan. Selain itu, peradaban yang berkembang dari peradaban lain yang disebabkan oleh berkembangnya ilmu pengetahuan. Lahirnya peradaban dijelaskan dalam teori Schelling and Response yang berarti peradaban lahir dari sebagai tanggapan manusia dengan segenap daya, upaya, dan akalnya menghadapi atau menaklukkan mengelola alam sebagai tantangan untuk mencakup kebutuhan dan melestarikan. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Pengaruh globalisasi. Globalisasi merupakan fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global. Globalisasi menyentuh seluruh aspek kehidupan yang menjadikan dunia terasa sempit dan kita tidak dapat mengelak dari pengaruh globalisasi tersebut. Proses perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang tersebut merupakan pergerakan globalisasi dari kemajuan bidang ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lain dalam kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradaban Indonesia di tengah modernisasi. Globalisasi adalah perkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh Indonesia melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Menurut asal katanya, globalisasi diambil dari kata global yang berarti dunia. Adapun menurut Lucian Wibe dalam Basukiano menyatakan bahwa proses medial tercipta karena kebudayaan modern senantiasa disasarkan pada 17. 1. Teknologi yang maju dan sangat mendunia ilmiah. 2. Perdagangan hidup rasional. 3. Pendekatan sekunder dalam hubungan-hubungan sosial. 4. Rasa keadilan sosial dalam masalah-masalah umum, terutama dalam bidang politik. 5. Menerima keyakinan bahwa unit utama politik mesti berupa negara kebangsaan. Adapun dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya: 1. Perubahan tata nilai dan sikap. 2. Berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Tingkat kehidupan yang lebih baik. Dampak negatif: pola hidup konsumtif, sikap individual, gaya hidup berberat-beratan, dan kesan jangan sosial. Adapun beberapa langkah yang dapat kita lakukan agar tidak terjerumus ke dalam pengaruh negatif globalisasi. Yang pertama, membutuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Kedua, menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. 3. Menenangkan dan melaksanakan ajaran agama yang sebaik-baiknya. 4. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Terima kasih.